Oke, baiklah ya. Saat ini kita lanjutkan perkuliahan kita, yaitu membahas tentang teori kemungkinan dan chi-square. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam belajar genetika ini, kita banyak berbicara kemungkinan-kemungkinan. Ya, jadi oleh sebab itu pada hari ini kita akan berbicara teori kemungkinan dan uji chi-square atau disebut juga dengan uji kuadrat. Nah, ini juga pada hakikatnya adalah membahas tentang kemungkinan-kemungkinan. Baik. Ya. Jadi kalau kita lihat ya kemungkinan, nah misalnya untuk sekali melahirkan, ya, berapa kemungkinan ya anak laki-laki misalnya, ya. Nah, kemungkinan untuk mendapat anak laki-laki dalam sekali melahirkan itu adalah setengah, ya, setengah, ya. Kenapa? Karena peluang jenis kelamin anak itu kan hanya ada antara laki-laki atau perempuan. Ya. Nah, maka peluang untuk dapat anak laki-laki dalam sekali melahirkan itu adalah peluangnya setengah. Ya. Sama dengan mata dadu. Ya. Dadu. Mata dadu itu ada 6. Ya, ini yang nomor 6 saja saya lihatkan. Ada 6 mata dadu. Ya. Ini saya perlihatkan dadu. Ya. Nah, dadu. Ya. Nah, ada 6 sisinya. Ya. Ini ada mata 1, ya. Mata 2, ya. Mata 2, mata 4. Mata 4, nah, mata 5 dan mata 6. Ini 5, ya, ini adalah 6. Ya. Nah, sekarang berapa peluang untuk bisa munculnya mata 6? Adalah 1/6. Ya. Karena mata dadu itu hanya ada 6. Ya. Nah, jadi dalam sekali melempar itu hanya akan muncul 1/6. Ya. Tapi misalnya bagaimana kemungkinan bisa muncul 6 atau 4? Nah, itu. Nah, maka peluangnya udah lebih besar lagi. Kemungkinan 6 1, kemungkinan 4 kemungkinan 6 seperempat, 1/6, kemungkinan 4 1/6, maka kemungkinannya menjadi 2/6. Ini yang dibicarakan ya di dalam teori kemungkinan. Nah, maka sama dengan tadi ya, berapa peluangnya untuk dapat anak laki-laki itu? Peluangnya adalah setengah. Ya. Makanya ketika kita menentukan misalkan misalnya jenis kelamin gitu ya, nah, ini meskipun peluangnya itu hanya setengah, mengapa anak orang ada misalnya keempat-empatnya perempuan? Ya bisa, ya sama juga dengan mata dadu ini tadi. Nih, nah kalau anaknya 4, berarti kan kejadiannya 4. Ya, kejadiannya adalah 4. Kalau mata dadu ini, ya, kalau kejadiannya 4, ya, bisakah 6-6-nya ke 4-4-nya 6 muncul? Ya bisa. Ya.
Lempar satu kali, 6 juga yang muncul. Lempar satu kali, 6 juga yang muncul. Lempar kedua, 6 juga yang muncul. Lempar ketiga, 6 juga yang muncul. Ya. Tapi peluangnya itu kecil untuk ke 6-6-nya yang muncul. Ya. Sama juga dengan jenis kelamin tadi. Ya. Kemungkinan keempat-empatnya perempuan, ya bisa. Ya. Tapi peluangnya itu tidak banyak. Ya, makanya ada orang yang anaknya laki-laki aja, dan anaknya perempuan aja. Ada kadang-kadang dua perempuan, dua laki-laki. Karena memang peluangnya itu untuk sekali kejadian. Kalau di dadu ini peluangnya adalah ketika kita melempar dadu. Ya, kita lempar dadu ini, ya, ini adalah peluangnya. Tapi kalau jenis kelamin tentu peluangnya melahirkan. Nah, ini yang perlu Anda pahami tentang peluang. Nah, makanya kita di dalam genetika itu sering berbicara tentang peluang. Nah, di dalam buku juga sudah ada, saya bisa Anda lihat. Ya, ini peluang ya. Nah, untuk 6 anak. Nah, peluang untuk 6 orang anak. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ya. Nah, maka kita harus mengerti dulu menurunkan rumusnya gitu. Ya. Rumusnya adalah kalau untuk 6 orang anak, karena jenis kelamin itu kan hanya ada 2 kemungkinan. Ya, ini di bawah. A adalah kemungkinan lahirnya anak laki-laki setengah, B kemungkinan lahirnya anak perempuan adalah setengah. Maka kemungkinannya itu kan hanya A dan B. Ya. Nah, maka ketika anak yang untuk 6 orang anak, nah, maka kemungkinannya adalah kita menggunakan segitiga Pascal. Nah, gimana caranya? Nah, ini contoh ya. Berapa kemungkinan lahir anak itu 3 laki-laki dan 3 perempuan? Ya. Nah, nih. Ya, berapa kemungkinan lahirnya? Ya, tentu secara umum ini 6 kali melahirkannya ya, kita tidak menghitung kembar ya. Nah, maka kita mengambil rumus A tambah B pangkat 6. Ya, yang ini. Nah, nah, apa rumusnya? Ya. Nah, maka ini adalah diturunkan dari rumus segitiga Pascal. Ini coba dilihat ini pelajar matematik lagi. Nah, A tambah B pangkat 6 itu sebenarnya hasilnya adalah A pangkat 6, dari mana datangnya ini. Ya. Lalu A pangkat 5, ya. A pangkat 5, ya. Datangnya adalah ini. Ya. Lalu A pangkat 4, datangnya ini. A pangkat 3, ini. Sampai A pangkat 1, ini kan tidak ditulis ini. Ya. A pangkat 1, ini dia. Nah, jadi kita lihat dari sini saja dulu. Berarti A pangkat 6, A pangkat 5, A pangkat 4, A pangkat 3, A pangkat 2, A pangkat 1. Ya. Untuk bagian depannya, ini yang kita ambil lagi. 6-nya, ini. Ya. Nah, ini karena 1 tidak perlu ditulis di sini satunya. Ya, karena 1 kali A pangkat 6 itu adalah A pangkat 6. Maka ini 6-nya, ini 15, ini 20, ya. 15, 6, nah 1, tidak perlu ditulis. Ya, nih. Ini cara menurunkan kalau anaknya 6.
Bisa saja anaknya 2, bisa saja anaknya 3 kan. Nah, pada kasus ini adalah ketika anaknya 6. Nah, kalau 6, maka bisa saja kan kemungkinannya ini. Ya. Maka mana rumus yang dipakai? Nah, ini kan jelas A itu adalah kemungkinan anak laki-laki, B kemungkinan adalah anak perempuan. Nah, maka rumus yang dipakai adalah rumus ini. Ya, ya. Tiga-tiganya ini kata kuncinya, 3 laki-laki dan 3 perempuan. Ya. Maka berapa peluangnya? Ya, turunkan aja rumus ini. Ya. 20 kali setengah pangkat 3 kali setengah pangkat 3. Ini tadi setengahnya nih ya. Nah, gitu. Nah, maka dapat 20 per 64. Bagaimana? Berapa peluangnya? 4 laki-laki, 2 perempuan. Nah, maka rumus yang dipakai yang mana? Nah, ini. Nah, yang ini yang dipakai. Ya. Mengapa tidak yang ini, Pak? Nah, karena kan yang A-nya 4 laki-laki, 2 perempuan. Nah, maka ini rumusnya. Nah, ini hasilnya. Atau gimana, Pak? Peluangnya laki-laki saja ke 6-6-nya. Nah, berarti ini rumusnya. A pangkat 6 berarti 1/64. Nah, itulah ya cara mencari kemungkinan ya lahirnya anak laki-laki atau anak perempuan. Jadi kalau sudah banyak, kita mutlak menggunakan segitiga Pascal. Nah, tapi kalau anak itu hanya 2 baru ya gampang. Ya, kalau anak 2 ya ini cuma kemungkinannya. Ya. Ini seperti contoh di atas ada rasanya nih. Oke, coba Bapak lihat. Nah, ini kemungkinan untuk 3 anak. Ya. Ini kemungkinan untuk 3 anak. Nah, berarti rumusnya ya rumus segitiga Pascal tadi. Nah, kalau contohnya di bawah itu adalah untuk 6 anak. Nah, inilah hal ya yang perlu diperhatikan ya tentang teori kemungkinan. Nah, sebenarnya teori kemungkinan itu ya, sudah diaplikasikan atau sudah diteliti atau sudah apa namanya dipelajari dulu oleh seorang ahli matematik ya namanya Hardy Weinberg ya. Makanya sering disebut dengan teori keseimbangan Hardy Weinberg. Ya. Oke, kita lihat. Nah, jadi gini ya. Berarti pada pertemuan ini Anda udah bisa menentukan berapa peluang ketika anaknya 6, berapa peluang ketika anaknya 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Ya. Nah, menggunakan rumus segitiga Pascal. Nah, untuk ini coba dipelajari aja yang 6 ini dulu ya sesuai dengan contoh. Nah, mudah-mudahan Anda bisa paham. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita mau mempelajari tentang chi kuadrat dan aplikasinya. Nah, ini juga menyangkut tentang sebenarnya teori kemungkinan. Sebentar ya.
kita lanjutkan ya. Jadi contoh di sini itu adalah ketika persilangan dihibrida. Nah, ini ya, bagus. Ya, ketika persilangan dihibrida. Ini lebih baik kita lakukan ini dalam pengujian data praktikum persilangan dihibrida menggunakan kancing genetika. Ya. Apakah sudah praktikum penggunaan kancing genetika? Sudah, Pak. Sudah. Ya. Yang untuk dihibridanya sudah. Untuk dua tanda beda. Gimana? Belum paham? Nah, oke, nanti tidak apa-apa. Nah, kita lihat saja di sini dulu. Ya, ini persoalannya gitu ya. Ketika disilangkan, ya, biji kuning, ya, kulit biji kuning, ya, dominan, bentuk biji bulat, ini adalah yang dominannya. Nah, kemudian ya ketika dia heterozigot ya, nah persilangan dihibrida, oke mungkin begini saja saya buatkan. K besar, K kecil, B besar, B kecil. Ini tulisan saya yang saya tulis dengan tangan tampak yang berwarna hijau. Kelihatan, Pak. Oke, nah. Kelihatan, Pak. Baik. Nah, ini kan ketika dia disilangkan sesamanya, ya, disilangkan sesamanya, ya, K besar, K kecil, nah, B besar, B kecil. Ini kan hasilnya kuning bulat, ya, kuning bulat, ya, kuning berkerut, hijau bulat, dan hijau berkerut, ya. Karena kuning, ya, K itu adalah kuning, K kecil adalah hijau. Ya. Nah, mudah-mudahan Anda sini paham ya. Ini kan dasar saja. B bulat, B kecil adalah berkerut atau sering juga disebut dengan keriput. Ya. Maka ketika persilangan dihibrida, maka hasilnya adalah kuning bulat, kuning berkerut, hijau bulat, hijau berkerut. Berikut, ini adalah O. Ya. Ini adalah O. Apa artinya O? O itu adalah hasil pengamatan. Ya. Observed artinya observe. Ya. Nah. Lalu E itu adalah expected atau harapan. Ya. Atau harapan. Jadi yang O ini adalah hasil pengamatan di lapangan. Ya, makanya tadi Bapak bilang idealnya ini adalah ketika Anda melakukan praktikum persilangan dihibrida menggunakan kancing genetika. Nah, berapa hasilnya? Nah, ini hasil pengamatan lapangan ya atau hasil ketika Anda berpraktikum. Lalu, nah ini expected harapan. Nah, harapan ini mengacu ke rasio 9:3:1. Itu kan adalah rasio teori. Nah, dari mana dapatnya 313? Nah, 9/16 kali 556 sama dengan 313. Nah, 9-nya mana ini? Ya, 16-nya mana? Penjumlahan ini. Ya. Nah, begitu juga untuk dapatnya 104. Ya. 104. Nah, dari mana datangnya? Ya.
ada di sini 3/16 dikali 556 sama dengan 104. Nah, 35 juga begitu. Nih. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan atau persoalannya, apakah data hasil pengamatan ini sesuai tidak dengan data hasil teori atau data teori. Nah, itulah yang akan diuji nanti dengan uji X kuadrat atau uji chi-square. Nah, di situ persoalannya. Makanya Bapak ingatkan lagi, ya. Masalah di sini, apakah data observed ini ya sesuai dengan data expected? Ya. Sesuai dengan data expected. Nah, jawabannya tidak sesuai. Aku sesuai, Pak. Tidak sesuai, Pak. Nah, jawabannya adalah kita melakukan uji statistik. Nah, kita lanjutkan. Setelah itu kita cari nilai D. Ya, deviasi namanya. Nah, cara mencari nilai D itu adalah selisih O dengan E. Ya. 315, 313, maka 2. Ya. 104, 103 adalah 3. Dia selisih saja. 108, 104, 4. Ya. Pak, gimana kalau dibikin min-nya, Pak? Boleh aja, nggak apa-apa. Tapi kenapa? Hasilnya akan sama. Karena setelah itu D dikuadratkan. Nah, maka dapat ini. Ini adalah D kuadrat. Nah, kemudian D kuadrat ini dibagi dengan E. D kuadrat dibagi dengan E, berarti 4 dibagi dengan 313, maka dapat ini. Nah, dapat itu. Begitu seterusnya. Nah, lalu data ini dijumlahkan. Nah, hasil penjumlahannya inilah yang disebut dengan hasil X kuadrat. Ya. Nah, mudah-mudahan Anda bisa memahaminya. Ya, silakan dilihat di bahan ajar yang saya kirim di e-learning. Kalau ragu, silakan di print screen ini. Nah, maka setelah itu Anda perlu berdiskusi dengan teman-teman Anda. Nah, jadi apa pertanyaannya di sini? Ya, seperti Bapak sampaikan tadi. Nah, apakah data pengamatan ini sesuai tidak dengan data 9331 rasio teori? Ya. Maka dilakukanlah uji E kuadrat dan ini hasilnya. Nah, setelah itu didapat data E kuadrat, kita melanjutkan dengan melihat ke tabel. Nah, tabelnya ada di bawah. Nah, ini ini untuk contoh-contoh yang lain. Nah, ini dia. Nah, kita menggunakan tabel X kuadrat yang ini. Ya. Nah. Tadi kita menggunakan persilangan dihibrida. Ya. Nah, persilangan dihibrida. Ya. Nah, kelompoknya 4. Ya, kelompoknya 4 tadi kan karena 9331 ya. Nah, 9 9331, maka 4. Nah, karena 4, nah maka derajat bebasnya adalah 4 kurang
1. Makanya di sini kita melihat di 3. Ya, kita melihat di 3. Setelah itu, nah, kita perhatikan pada alfa ya 0,05 atau disebut juga dengan alfa 5%. Nah, itu dia. Dalam statistik nanti Anda buat skripsi, ya ini sering juga. Maka didapatlah angkanya 7,8, katakan aja 7,815. 7,815. Ini adalah daftar X kuadrat tabel. Sementara hasil cari kita tadi berapa? 5, nah 5, berapa tadi? Nah, 5,102. 5,102. Jadi kalau gitu gimana? Hasilnya lebih kecil. Ya. Hasilnya adalah lebih kecil. Kalau lebih kecil gimana? Nah, berarti data ini, ya yang ini, itu tidak sesuai dengan rasio 9:331. Ya, ini. Berarti datanya melakukan penyimpangan nyata. Nah, penyimpangan nyata ya, atau menolak hipotesis 9:331. Kenapa? Karena hasil carinya ini kecil dari tabel. Oke, ya. Kenapa? Karena hasil carinya itu kecil dari tabel. Nah, coba kita lihat lagi, kita lanjutkan. Nah, itu barangkali ya yang bisa. Jadi kapan dia dikatakan dia akan signifikan dia atau sesuai dengan teori? Nah, ketika hasilnya itu lebih besar dari 7,8 untuk persilangan dihibrida. Nah, kalau persilangannya trihibrida akan lain lagi. Nah, tapi kalau untuk menguji data penyimpangannya apakah sesuai dengan teori 9331 atau tidak, nah, biasanya uji K kuadrat itu hanya sampai uji dihibrida saja. Uji dihibrida saja. Baik, nah, berikut saya akan lanjutkan dengan teori atau hukum Hardy-Weinberg. Seperti kita bicarakan tadi, ya, Hardy-Weinberg adalah seorang ahli matematik. Ya. Makanya di dalam genetika, ya, genetika itu tidak lepas dari persoalan hitung-hitungan. Ya.
Sama dengan apa namanya, mungkin dulu ketika Anda belajar di biologi umum, untuk bisa paham tentang genetika itu layaknya mahasiswa itu harus mengerti dulu matematik. Oh, udah habis. Harus ngerti dulu matematik. Kenapa? Ya karena memang di dalam biologi itu ada hitungan matematiknya. Ya makanya kalau kita lihat dari kurva bukan dari segitiganya, makanya biologi itu berada di puncak sebenarnya. Untuk paham biologi, orang harus paham matematik, harus paham fisika, dan harus paham kimia. Nah, tapi pada kondisi kita di daerah kita ini terbalik. Orang karena tidak paham